Ya, di bawah langit yang masih menyimpan luka bencana, para pengungsi menyambut tahun baru dengan doa dan kekuatan yang dihimpun dari sisa harapan. Tanpa gemerlap perayaan, malam pergantian tahun menjadi momen untuk bangkit, menata hati dan memulai hari yang baru dengan semangat yang tidak padam. Malam pergantian tahun tiba dengan sunyi yang berbeda di tenda-tenda pengungsian. Ketika kembang api hanya hidup dalam ingatan dan doa-doa kecil yang dipanjatkan pelan. Angin membawa bau tanah basah dan sisa hujan menyelimuti keluarga-keluarga yang berkumpul rapat, saling menguatkan di bawah cahaya lampu darurat yang redup. Di tengah keterbatasan, hitungan mundur menuju tahun baru tidak selalu diucapkan dengan suara keras, melainkan dengan tarikan napas panjang dan harapan yang disimpan di dada. Anak-anak menatap langit gelap sambil menggenggam tangan orang tua, mencari tanda bahwa esok akan lebih ramah. Tahun baru pun datang tanpa gemuruh, namun hadir sebagai janji yang ingin dipercaya bersama. Di sudut pengungsian, tikar digelar sebagai meja perjamuan sederhana, tempat nasi hangat dan lauk seadanya dibagi dengan senyum yang dipaksa tetap tumbuh. Para ibu menatap porsi dengan teliti, seolah membagi kekuatan agar cukup untuk semua yang bertahan. Para ayah memandang wajah keluarga mereka, membaca kelelahan sekaligus tekad yang tak ingin padam. Di sela tawa kecil, cerita tentang rumah yang hilang bercampur dengan rencana membangun kembali. Malam itu, makan bersama menjadi ritual syukur atas kehidupan yang masih berdenyut. Ketika jam menunjukkan awal tahun yang baru, doa-doa dilantunkan dengan bahasa yang berbeda, namun tujuan yang sama, yakni keselamatan dan keteguhan hati. Beberapa menutup mata, mengingat mereka yang belum ditemukan dan mengenang mereka yang telah pergi dengan air mata yang jatuh perlahan. Dalam keheningan yang hikmat, nama-nama disebut agar tidak hilang dari ingatan. Harapan disematkan pada langkah-langkah kecil yang akan ditempuh esok hari. Tahun baru menjadi ruang untuk merawat luka tanpa melupakan keberadian. Anak-anak yang seharusnya merayakan dengan trompet dan kembang api mengganti kegembiraan itu dengan permainan sederhana di antara tenda. Mereka berlari kecil, tertawa singkat, dan kembali dipeluk saat dingin malam menusuk. Di mata mereka, tahun baru adalah janji bermain lagi, sekolah lagi, dan bermimpi lagi. Orang dewasa belajar dari ketulusan itu, bahwa kegembiraan dapat lahir dari hal paling sederhana. Dari tawa anak-anak, semangat bangkit perlahan menyala. Para relawan berdiri menyapa, membawa ucapan selamat tahun baru yang dibungkus empati dan kerja tanpa pamrih. Mereka mendengarkan keluh kesah, mencatat kebutuhan, dan menguatkan dengan kata-kata yang jujur. Kehadiran mereka mengingatkan bahwa duka tidak harus ditanggung sendirian. Di malam yang panjang, solidaritas menjadi selimut yang menghangatkan. Tahun baru di pengungsian pun terasa sebagai perayaan kebersamaan. Saat fajar menyingsing, sisa-sisa malam digantikan cahaya yang menyingkap wajah-wajah lelah, namun teguh. Asap tipis dari dapur umum menari di udara, menandai awal hari yang baru. Orang-orang bangkit, merapikan tenda, dan menata kembali rutinitas yang sempat terputus. Setiap gerakan kecil adalah pernyataan untuk tidak menyerah. Tahun baru dimulai dengan kerja, bukan pesta. Di antara reruntuhan kenangan, rencana-rencana sederhana disusun dengan hati-hati. Ada yang ingin kembali menanam, ada yang ingin membuka usaha kecil, ada pula yang ingin memastikan anaknya tetap bersekolah. Rencana itu mungkin rapuh, namun cukup untuk menuntun langkah hari ini. Keyakinan dibangun dari satu keputusan untuk bangkit. Tahun baru memberi ruang bagi tekad yang diperbarui. Pemuka masyarakat dan petugas menyampaikan pesan agar pengungsi menjaga kesehatan, saling menjaga, dan tetap berharap. Informasi dibagikan
Bantuan diatur dan koordinasi diperkuat agar pemulihan berjalan bersama. Di tengah keterbatasan, keteraturan menjadi sandaran. Setiap pengumuman adalah janji untuk hadir dan melanjutkan upaya. Tahun baru menuntut disiplin sekaligus kesabaran. Malam kembali turun di hari pertama tahun yang baru, membawa lelah yang berbeda namun lebih ringan. Di dalam tenda, doa penutup hari dipanjatkan dengan rasa terima kasih karena telah bertahan 1 hari lagi. Harapan tidak lagi terdengar asing, melainkan menjadi teman perjalanan. Pengungsi belajar bahwa bangkit adalah proses, bukan lompatan. Tahun baru mengajarkan makna melangkah perlahan. Di pengungsian, perayaan tahun baru bukan tentang gemerlap, melainkan tentang keberanian memulai lagi dari nol. Setiap senyum yang bertahan adalah kemenangan kecil yang layak dirayakan. Setiap pagi yang disambut adalah bukti bahwa hidup terus berjalan. Dari tanah yang diuji bencana, tumbuh tekad untuk menata hari yang baru. Tahun baru menjadi panggilan untuk bangkit bersama dan melangkah ke depan. Ya, semoga Sumatera bisa segera pulih dari bencana. Amin. Dan juga saudara-saudara kita yang terdampak bencana bisa segera dipulihkan. Amin. Bisa kembali beraktivitas normal seperti sedia kala. Amin. Oke, selanjutnya sebelum jeda kita ada informasi apa lagi, Tong? Sebelum jeda, Ya. di segmen selanjutnya Ya. bakal ada cerita wisata di Indonesia. Wisata? Ada. Wisata apa aja itu? Ada wisata pantai, wisata petik-petik buah, pokoknya macam-macam wisata buat kita habiskan selama liburan. Mau tahu informasinya? Mau tahu duitnya? Tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.